Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد معاشر المسلمين, sidang salat maghrib dan isya rahimakumullah. Alhamdulillah, puja puji syukur kita ucapkan kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmatul iman wal Islam, nikmat sehat, dan masih banyak nikmat-nikmat yang lain yang masih Allah berikan kepada kita. Di antaranya mudah-mudahan Allah anugerahkan kita umur barakah, yaitu Allah panjangkan usia kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mohon agar Allah mudahkan kita untuk tahun ini. Allah mudahkan rezeki kita, Allah lapangkan rezeki kita. Mudah-mudahan kita sanggup untuk korban sembelihan pada tahun ini. Dan kita mohon kepada Allah agar saudara-saudara kita yang Allah panggil, Allah berikan kesehatan kepada mereka, Allah lancarkan mereka, dan Allah mudahkan segala proses ibadah mereka di tanah suci sampai mereka kembali ke negeri mereka, kumpul bersama keluarga mereka, dan kita doakan agar mereka haji mabrur. Dan kemudian Allah mudahkan bagi kita yang senantiasa mendoakan mereka agar kita yang belum haji, Allah mudahkan jalan menuju ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan diutusnya beliau syariat Islam sempurna, dan kita mohon agar Allah mudahkan kita dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita mohon agar kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita sampai pada hadis yang ke-47 dari kitab Syarah Riyadhus Shalihin. Wa an Mu'adz bin Anas anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala: Man kadhama ghaidhan wa huwa qadirun ala an yunfidhahu da'ahu Allahu ala ru'usil khalaiqi yawmal qiyamah hatta yukhayyirahu minal huril 'aini ma syaa. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Dari Mu'adz bin Anas
radhiyallahu an bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kadzama ghaidhan," barang siapa yang bisa menahan amarahnya di waktu dia ini marah, wa huwa qadirun ala ayunfidhahu, padahal dia punya kemampuan untuk membalas, untuk melakukan yang sama dengan apa yang diperbuat oleh orang kepadanya, kemudian dia tahan, karena setiap orang kalau diganggu pasti dia marah, dan itu sesuatu yang tabii, alami. Siapapun, jangankan kita manusia, hewan yang lemah ketika dia terganggu dia marah. Tapi ketika dia sanggup untuk melampiaskan kemarahannya tapi dia tahan, da'ahu Allahu ala ru'usil khalaiqi yaumal qiyamah, Allah akan memanggil di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat sampai Allah memberikan pilihan kepadanya, bidadari mana yang kamu mau. Itu tawaran yang Allah berikan kepada orang yang sanggup, punya kemampuan untuk membalas tapi dia tahan hawa nafsunya, emosinya. Allah katakan wal kadziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Kemudian ma'asyiral muslimin, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faraddada miraran faqala la taghdab, rawahu al-Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ausini, berikan aku wasiat, nasihatkan kepadaku." Jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La taghdab," jangan marah. Faraddada miraran, laki-laki ini terus menerus ngulang-ulang pertanyaan itu, "Ya Rasulullah ausini." Nabi menjawab, "La taghdab." "Ya Rasulullah ausini, nasihatkan, wasiatkan kepadaku." Nabi tetap membalas, "La taghdab." Rawahu al-Bukhari. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu an dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yazalul bala'u bil mu'min wal mu'mina fi nafsihi wa malihi, fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha wa ma alaihi khati'atun." Bala, musibah, ujian, bencana itu akan terus-menerus menimpa kepada orang mukmin laki-laki atau perempuan. Baik dalam jiwanya, dirinya sendiri, atau dalam urusan anaknya atau hartanya. Tujuannya apa? Ujian ini apa tujuannya? Hatta yalqallaha, sampai dia nanti bertemu dengan Allah dalam keadaan wa ma alaihi khati'ah. Dia tidak punya kesalahan lagi. Dia tidak punya dosa lagi. Jadi ujian yang Allah ujikan kepada orang mukmin, maka ujiannya apa? Balaan hasanah. Ujian itu membawa kebaikan kepada orang mukmin. Sebesar apapun dan sekecil apapun ujian yang menimpa kepada orang mukmin, maka Allah akan memberikan balasan kepadanya. Tidaklah seorang sakit satu malam, kemudian dia sabar dengan sakitnya, demam, flu, dia sabar, dia tidak sambat dengan sakitnya, maka pada hari itu, di malam itu, Allah hapus dosanya. Berguguran dosanya sama dengan bergugurannya daun dari pohonnya di musim kemarau. Syaratnya sabar. Syaratnya sabar. Karena ujian yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang beriman kepada Allah ini,
Apalagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ujiannya tidak seberat umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu itu hanya mengatakan Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah, mereka dibunuh. Tuhanku adalah Allah, mereka disiksa. Umat-umat terdahulu disiksa dengan cara yang luar biasa. Digergaji kepalanya dalam keadaan hidup, hanya untuk mengatakan kamu mengatakan Tuhanmu Allah, mau tinggalkan agamamu, mau tinggalkan sesembahanmu yang baru. Kalau mereka masih mempertahankan agamanya, digergaji sampai terpisah kedua badannya. Kita, ujian kita paling hanya dalam urusan harta, urusan sakit, ya. Dan sakitnya sekarang ini banyak macamnya penyakit yang belum pernah menimpa kepada kaum terdahulu. Kenapa? Karena semua maksiat dikerjakan. Kemaksiatan di mana-mana. Perzinaan terang-terangan. Maka jangan heran kalau datang wabah yang sebelumnya belum pernah ada, kemudian datang. AIDS. Terus apa lagi? Covid. Apa? Kanker. Ada penyakit macam-macam. Gagal ginjal, stroke. Kenapa? Itu semua hasil dari satu di antaranya maksiat, dua adalah tidak bisa menguasai hawa nafsu. Hati ini mengikuti apa yang diinginkan atau yang dimiliki oleh orang lain. Karena Nabi menyebutkan setiap Bani Adam itu dalam kesehariannya dia pasti berbuat zina. La muhalatalah, tidak mungkin tidak. Zinanya mata, an-nazar, pandangan. Zinahnya telinga, mendengar apa yang didengarkan, rasan-rasan itu masuk. Fitnah-fitnah, orang kalau sudah mendengar fitnah itu kelihatannya kok enak. Apa mana kabari, ya. Terus zinanya al-lisan, an-nutqu. Kemudian dilanjut lagi, wan nafsu tashtahi wa tamanna. Dan hawa nafsu ini selalu berangan-angan dan menginginkan apa yang belum dia dapati. Ini tidak mungkin kita lepas dari tiga. Pandangan, lisan, kemudian hawa nafsu, iri, al-hasad. Ini yang membuat penyakit. Karena penyakit itu berasal dari mana? Dari hati ini, hasad. Kemudian menginginkan apa yang didapat oleh orang lain. Maka muncul penyakit-penyakit yang luar biasa. Adanya kanker, maaf, banyak sekali kanker payudara dari makanan yang dikonsumsi yang tidak sehat. Ada lagi mungkin penyebab kalau dulu makanannya sehat kok masih ada, berarti ada sesuatu yang tidak disampaikan oleh seorang ibu kepada putra atau putrinya. Karena Allah menciptakan rahim. Rahim itu Allah ciptakan untuk tempat di mana Allah memberikan rizki kepada janin, di mana janin ini mendapatkan rizki bila ta'ab, tidak susah payah, tidak pakai mengunyah makanan, tidak pakai menghisap air susu atau minum air, tidak. Bila ta'ab, tidak ada capeknya. Kenapa? Melalui pusat. Allah memberikan rahim itu untuk memberikan rezeki kepada calon bayi ini tanpa mereka harus makan. Tapi dia terus berkembang. Kenapa? Dari mana? Melalui pusar, melalui plasenta, dan mengambil sari pati makanan yang sudah dikonsumsi oleh ibunya. Begitu bayi lahir, baru haknya dan menjadi kewajiban ibu adalah memberikan ASI-nya. Kalau sampai tidak diberikan, jadi apa? Air susu itu keluar dari mana?
dari tempat kotoran dan dari darah. Keluar air susu yang menyehatkan. ASI itu di siang hari panas, ASI yang diminum oleh bayi itu dia dingin. Di musim dingin, malam dingin, maka ASI yang keluar dari ibu ini dihisap oleh bayi, ASI itu hangat. Jadi tidak ada sariawan bayi kalau ASI, full ASI tidak ada sariawan. Adanya sariawan itu dari mana? Susu instan, susu apa saja lah mereknya terserah. Terkadang terlalu panas, botolnya tidak dibersihkan dengan sungguh-sungguh bakteri. Tapi kalau ASI tercukupi semua imun untuk bayi. Tapi ketika tidak diberikan kepada anaknya, satu zalim ibu ini, yang kedua maka itu akan menjadi penyakit bagi ibu yang tidak memberikan hak ASI untuk anaknya, menjadi kewajiban ibu, karena di situ adalah rezeki bayi, jangan ditahan. Dan ujian yang menimpa umat-umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hanya pada ujiannya dari anaknya, dari hartanya. Mungkin kalau dari dirinya sendiri juga mungkin sakit karena sebab apa yang dia kerjakan. Yang harusnya tidur dia begadang, yang harusnya makan itu satu porsi cukup dia lebih. Ini makanan ini ada larangan makanan. Sebetulnya makanan itu tidak dilarang, cuman porsinya saja yang terkadang kita ini tamak sehingga melebihi dari apa yang dibutuhkan oleh tubuh, maka menjadikan penyakit. Tapi dengan orang sakit itu Allah memberikan 2 istirahat. Jadi kalau orang yang ahli ibadah, orang yang ahli qiraatul Quran, yang dia biasanya menghabiskan waktunya untuk baca Al-Quran, atau dia biasa sholat malam sampai dan witirnya 11 rakaat dengan waktu yang dia kerjakan selama 2 jam setiap malam, menjelang subuh dia habiskan untuk baca Al-Quran dan istighfar. Ketika dia sakit, Allah istirahatkan dia dari aktivitas rutinitas ibadah dia kepada Allah, tapi untuk pahalanya tidak berhenti. Terus. Kenapa? Ketika seorang hamba ini sakit di atas dipan atau di rumah sakit, tetap di atas kasur berwarna putih itu, malaikat yang biasa mencatat orang ini tidak ada aktivitas, maksiat tidak, ibadah tidak, hanya tidur di atas tempat tidurnya yang berwarna putih di rumah sakit. Malaikat bertanya, "Ya Rabb, hamba ini apa yang aku tulis?" Dia tidak berbuat apa-apa. Apa yang aku tulis? Apa kata Allah kepada malaikat ini? Catat apa saja kebiasaan baik yang biasa dia lakukan pada jam-jam tertentu. Maka ini pentingnya istiqamah. Pentingnya istiqamah setiap jam maghrib sampai isya ngaji di halaqah ta'lim. Ketika dia sakit, tidak bisa hadir di masjid untuk ta'lim, tetap dicatat dia pergi ke masjid untuk ikut hadir pada majelis ta'lim. Diistirahatkan pemberangkatan ke masjid, tapi dicatat pahalanya dia sedang ikut mengaji di masjid. Karena apa? Istiqamah. Dan diistirahatkan dia dari bermaksiat kepada Allah. Mungkin dia kadang ada maksiatnya, diputus, diberhentikan. Dan kalau dia sabar, pahala yang luar biasa yang Allah berikan kepada orang yang sakit. Sampai jarum yang disuntikkan ke badannya ini masuk, di situ adalah penghapus dosa. Luar biasa. Allah Subhanahu wa taala menguji orang-orang mukmin dengan balaan hasanah, ujian yang baik. Maka Nabi katakan, ajaban li amril mukmin.
sungguh istimewa perihal orang mukmin itu. Setiap urusannya baik untuknya. In asabahu syarra syakar fakana khairan lahu. Kalau dia diberikan nikmat, diberikan keluasan, diberi rezeki, diberikan kesehatan, dia bersyukur kepada Allah dan ini baik untuknya. Dan apabila diberikan ad-dharra, apa saja ad-dharra? Kesempitan harta, ujian anak, ujian sakit, dan macam-macam, sabar. Ini orang mukmin, dia akan bersabar. Fakana khairan lahu, dan ini adalah baik untuknya. Dan ini tidak akan dimiliki kecuali hanya oleh orang-orang yang beriman kepada Allah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala qadima Uyainah bin Hisn fanazala ala ibni akhihi al-Hurr ibn Qais wa kana minan nafar alladhina yudnihim Umar radhiyallahu anhu wa kana al-qurra'u ashab majlisi Umar radhiyallahu anhu wa musyawaratihi kuhulan kanu aw syubbanan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, Uyainah ibnu Hisn ini datang ke saudaranya, ke sepupunya bernama Al-Hurr ibn Qais. Al-Hurr ibn Qais ini termasuk dalam golongan orang-orang yang dekat kepada Umar ibn Khattab. Dan adalah Al-Qurra. Al-Qurra itu, kalau kita sering mengatakan, kalau bahasa kita, Qurra itu hanya membaca Al-Quran. Tapi Al-Qurra yang dimaksud adalah mereka yang hafal Quran, mereka yang menghafal hadis, mereka yang menguasai tafsir, asbabun nuzul, asbabul wurud, dan menguasai fikih. Dan itu digunakan dan itu termasuk sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Abu Bakar menjadi khalifah, maka orang-orang Qurra ini adalah sebagai penasehat khalifah. Ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, maka memiliki Al-Qurra, al-ulama yang selalu menasehatkan dan mengawasi dan mengontrol apa pekerjaan al-umara. Jadi al-ulama itu tingkatannya adalah sebagai kontrol setiap langkah umara. Itu namanya ulul amri. Ulul amri itu adalah ada ulamanya dan ada umara. Ulul amri itu adalah terbagi dua. Al-umara itu adalah pimpinan atau yang menguasai kenegaraan. Dia bertugas untuk mengatur hal-hal yang berkenaan dengan negara. Dan sementara ulama itu adalah mereka yang punya tanggung jawab dalam urusan agama. Dan di antara tugas al-ulama adalah dia mengawasi ala tanfidz, dalam pelaksanaan al-umara, dalam dia menyusun dan mengatur semua yang berkenaan dengan rakyat. Mengambil sikap dan ini berkenaan dengan agama dipanggil. Bagaimana kalau seperti ini? Ini ada kejadian seperti ini, bagaimana? Ini diundang, dipanggil. Dan ulama itu didatangi oleh al-umara. Bukan ulama yang datang kepada umara minta untuk mendapatkan jabatan. Itu bukan ulama namanya. Ulama itu didatangi oleh umara untuk diminta fatwa. Kalau sampai ada ulama yang datang minta jabatan kepada umara, Ali bin Abi Thalib mengatakan, ini adalah bi'sal ulama wa bi'sal umara. Ini adalah ulama yang tidak baik, dan ini juga pemimpin negara yang tidak baik. Tapi kalau ada umara yang datang kepada ulama,
minta bimbingan, minta fatwa, minta ini dan seterusnya. Kata Ali bin Abi Thalib, ni'mal ulama wa ni'mal umara. Ini adalah ulama dan umara yang sama-sama istimewa. Sehingga kepemimpinan yang dipimpin oleh umara ini tetap dikontrol oleh ulama penasehat. Kita pernah kejadian apa saja sampai ketika Khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq ketika mendapati orang-orang banyak yang murtad, kemudian ada mereka yang tidak mau membayar zakat, maka Abu Bakar As-Siddiq ini punya orang-orang yang selalu mengingatkan ketika salah dalam mengambil sikap. Tapi di sini apa yang terjadi? Abu Bakar mengatakan orang-orang yang murtad, orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, orang-orang yang tidak sholat, yang dulunya mereka kerjakan di zaman Nabi hidup, kemudian Nabi wafat dan mereka kembali kepada agama mereka, tugas kita adalah memerangi mereka. Padahal Khalifah Abu Bakar ini usianya sudah tua dibandingkan Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab mengatakan jangan, tapi Abu Bakar As-Siddiq mengatakan ini harus diperangi. Tentu dengan dasar agama, dengan dasar Al-Quran dan Al-Hadis. Wa kana al-qurra'u ashab majlis Umar wa musyawaratihi kuhulan kanu aw syubbanan. Dan al-qurra ini adalah yang selalu ada di majelisnya Umar, yang selalu diminta untuk musyawarah, baik mereka ini tua ataupun muda. Kenapa harus ada yang muda? Ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah, kemudian ada dari satu negeri diutus kepada Umar bin Abdul Aziz dan usianya masih muda, kurang lebih usianya 16 tahun, 15 tahun, datang menghadap kepada Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz berkata kepada orang ini, dan orang ini, pemuda ini luar biasa dalam dia berbicara karena ilmu. Umar bin Abdul Aziz mengatakan, wahai anak muda, apakah tidak ada orang yang lebih tua darimu, dari kaummu, sehingga bisa datang dan berbicara kepada kita? Kenapa harus Anda yang dikirim untuk mewakili orang-orang dari negerimu? Maka jawaban pemuda ini, wahai Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz, kalau yang Anda katakan adalah harus orang yang tertua yang memimpin, bukan orang yang berilmu, orang tua yang memimpin, maka ketika Anda menjadi khalifah ini, bukankah masih banyak ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam? Masih banyak. Dan banyak orang-orang yang mereka ini banyak menghafal hadis. Kalau memang ucapan Anda seperti itu, wahai khalifah, semestinya mereka yang menjadi khalifah. Artinya untuk memimpin tidak harus yang tua. Dan mudah-mudahan yang menjadi pemimpin di negeri kita ini adalah termasuk kategori ulul amri, yang mana umaranya ini ikut apa yang dinasihatkan oleh al-ulama, yang mereka menginginkan untuk kebaikan bagi ar-ra'iyah, yaitu rakyatnya. Subhanallah, ra'iyah ini bahasa Arab, bahasa Indonesia rakyat, ra'iyah, rakyat. Jadi rakyat itu dari bahasa Arab. Jadi tidak mungkin negara kita ini dilepas dari bahasa Arab, tidak mungkin. Islam Nusantara, Islamnya juga Islam, bahasa Arab. Rakyat juga dari kata ra'iyah, tidak mungkin lepas dari Arab. Majelis permusyawaratan rakyat, semuanya dari bahasa Arab. Majelis bahasa Arab, permusyawaratan dari musyawarah bahasa Arab, rakyat dari kalimat ra'iyah, sudah tidak mungkin. Dewan juga bahasa Arab. Ya, semuanya dari bahasa Arab, tidak mungkin. Untuk pisah dari kalimat dan dari Arab ini tidak mungkin. Kemudian masyarul muslimin, faqala Uyainah li ibni akhi,
Uyainah yang datang kepada Al-Hur bin Qais, yang ini adalah anak dari saudaranya, berkata, "Ya bna akhi, wahai keponakanku, laka wajhun 'inda hadzal amir." Kamu ini memiliki kedudukan di hadapan Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Fasta'zin li alaihi. Tolong mintakan izin supaya aku bisa menghadap kepada Umar bin Khattab. Fasta'zan, maka Al-Hur bin Qais minta izin kepada Umar bin Khattab, mengatakan kalau keponakannya ingin bertemu dengan beliau. Fa'adzina lahu Umar. Umar bin Khattab memberikan izin. Silahkan masuk, persilahkan dia masuk. Falamma dakhala qal, tatkala Uyainah bin Hisn ini datang masuk, langsung dia berkata kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab, ya bna al-Khattab." Sudah belum sudah tidak hormat dia. Fulan. Itu bahasanya yang digunakan. Ya bna al-Khattab. Wahai Ibn Khattab, Umar yang dimaksud. Fa wallahi ma tu'tina al-jazla wa la tahkumu fina bil 'adl. Demi Allah, wahai Ibn Khattab, kamu tidak bisa memberikan kepada kami ini ketentraman, ketenangan, dan kamu tidak bisa berlaku adil dalam kamu menjadi hakim. Umar bin Khattab ini dikatakan seperti itu. Faghadiba Umar radhiyallahu anhu hatta hamma ayyuqi'a bihi. Dengan ucapan itu Umar bin Khattab ini marah dan akan mungkin memukul atau apa saja, karena bukan karena Umarnya, tapi karena khilafah atau khalifah. Umar menjadi khalifah. Ini tidak hormat dengan kedudukan khalifah, sementara yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ini selalu keadilan yang ditegakkan. Faqala lahu Al-Hur. Melihat Umar bin Khattab mulai marah, Al-Hur bin Qais yang kedudukannya adalah Al-Qurra, penasehatnya Umar bin Khattab, mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin." Didinginkan oleh Al-Hur bin Qais. "Ya Amirul Mukminin, inna Allah Ta'ala qala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam." Sesungguhnya Allah berfirman kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Khudhil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin." Artinya, berikan maaf, kemudian perintahkan orang itu untuk melakukan perbuatan yang baik. Wa a'rid 'anil jahilin, dan berpaling kamu dari orang-orang yang bodoh. Al-Hur mengatakan kepada Umar bin Khattab, "Wa inna hadza minal jahilin." Dan Uyainah ini termasuk dalam kategori orang yang tidak mengerti bagaimana kepemimpinan Umar, tidak mengerti bagaimana keadilan Umar, tapi dia hanya mengatakan seenaknya, dan Umar mau menghukum. Maka Al-Hur mengatakan, "Wa inna hadza minal jahilin. Wallahi ma jawazaha Umar hina talaha wa kana waqafan 'inda kitabillah ta'ala." Rawahu Bukhari. Dan demi Allah, Umar bin Khattab ini, dia tidak akan melangkah dan dia tidak akan melanggar ketika ayat Al-Quran dibacakan kepadanya. Di antaranya sampai dikatakan kondisi Umar bin Khattab, sampai ada seorang perempuan itu, kalaupun Umar ini sedang marah seperti apa, ada seorang perempuan membacakan ayat Al-Quran berkenaan dengan apa yang terjadi pada Umar diam, tidak melanjutkan. Mau azan dulu? Mau azan dulu, fadhil. Karakter Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau ini kita sampaikan satu contoh ketika sedang marah kepada Uyainah ibnu
hisnin, dalam kondisi marah, Al-Hur menasihatkan, ya Amirul Mukminin, ini Allah pernah berfirman kepada nabinya, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Dalam kondisi marah, Umar berhenti karena ayat memberikan nasihat kepadanya. Dan pernah terjadi ketika pengharaman khamar. Khamar itu pengharamannya tidak langsung sekaligus. Pertama disebutkan bahwasanya khamar ini ada manfaat, tapi madaratnya lebih besar. Karena mereka semuanya minum khamar. Dan itu belum jadi larangan. Kemudian yang kedua, ada larangan lagi apa? Jangan kalian mendekati, la taqrabus shalah wa antum sukara. Dalam kondisi kamu ini sedang mabuk karena minuman. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian tahu benar apa yang kalian ucapkan. Baru ketika ada turun ayat terakhir yang menunjukkan pengharaman khamr. Pada waktu itu disebutkan bahwasanya Umar bin Khattab sedang memegang minuman dan akan meletakkan, sudah hampir sampai bibirnya. Satu orang teriak, "Wahai saudaraku kaum mukminin, hari ini turun ayat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khamr ini haram." Ini sudah sampai hampir. Dan aroma ini kepada orang yang tercium baunya, atau kepada umpama yang minimal rokok saja, orang yang sudah nyandu rokok, sudah sampai nikotin sampai darahnya, dinyalakan tinggal masuk, tiba-tiba haram, dibuang, dihisap, mubazir, sebentar, ini sudah nyala, ini haram. Siapa sih ngomong haram? Tak sambil ngisap, apa dalili, dan seterusnya sampai rokoknya habis pun masih berlanjut, tambah satu lagi. Umar bin Khattab begitu dengar tidak langsung minum. Apa ya benar ayatnya datang, apa sudah turun ayat pengharaman kemudian minum? Tidak. Langsung oleh Umar bin Khattab dibuang khamr ini. Tanya siapa yang mengatakan turun ayat pengharaman? Satu orang mengatakan, saya mendengar wahai Umar. Diambil Umar ini. Orang ini diambil oleh Umar bin Khattab. Ayo kita kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau sampai kamu ngarang, tak penggal lehermu. Ini Umar bin Khattab. Pegang tangan orang ini, dibawa kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, benar hari ini turun pengharaman khamr. Kata Nabi, benar, merdeka orang ini. Ini Umar bin Khattab. Ketika Nabi SAW wafat, Umar bin Khattab marah. Barang siapa yang mengatakan Muhammad meninggal, aku akan penggal lehernya. Ini orang-orang sedang sedih dan Umar bin Khattab teriak-teriak. Siapa yang berani ngomong Muhammad meninggal? Aku akan penggal lehernya. Terus sampai ketemu Abu Bakar As-Siddiq. Dipegang Umar bin Khattab ini dengan bak pedang. Umar bin Khattab bak pedang dipegang oleh Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq membacakan ayat, "Wa ma Muhammadun illa rasul." Muhammad tidak lain hanyalah seorang rasul. Qad khalat min qablihi ar-rusul. Telah datang sebelumnya ini rasul-rasul. Afa in mat, apakah kalau Muhammad ini mati? Au qutil, atau mati terbunuh. Yang qalabtum ala aqabikum, kalian akan kembali lagi kepada agama kalian lagi seperti dulu. Dilepas pedang, Umar bin Khattab menangis. Langsung. Ini Umar ibn Khattab. Dan dari hadis ini menunjukkan
seorang pemimpin apa saja dia harus punya ashab salihin. Harus punya yang mendekati itu orang-orang saleh. Kalau sudah yang mendekati orang-orang saleh, maka akan mendatangkan manfaat kepada umat. Tapi kalau sudah pimpinan ini yang mendekati bukan orang-orang saleh, maka tunggu kehancuran. Ini istimbat atau ringkasan dari apa yang terjadi kepada Umar bin Khattab dan Al-Hur ibn Qais. Kita mendengar tentang Muhammad Al-Fatih ketika mentaklukkan Konstantinopel. Bagaimana perjuangannya? Orang mau berjuang itu harus punya kekuatan bala tentara, kekuatan materi, punya taktik dan seterusnya, itu harus punya. Maka di saat Muhammad Al-Fatih ingin mentaklukkan, setelah mengalahkan ini, mengalahkan itu, termasuk diantaranya yang ditaklukkan bangsa Mongol. Begitu Muhammad Al-Fatih akan menyerang Konstantinopel, dengar bahwasanya bangsa Mongol yang setiap masuk satu daerah dihabiskan masyarakat yang ada di sana. Mereka kanibal juga, mereka memperkosa perempuan-perempuan, setelah itu dibunuh sehingga tidak ada lagi sisa. Termasuk diantaranya banyak orang-orang mukmin yang dihabiskan oleh bangsa Mongol. Begitu Muhammad Al-Fatih akan menyerang Konstantinopel, mendengar ini siap datang menyerang ke tempat kita. Kata Muhammad Al-Fatih, sudah kita tunggu, kita sambut tamu ini. Disambut tamu ini, kemudian berperang dan mereka kalah. Ketika mereka kalah tidak langsung dibunuh, dibiarkan, ditahan. Setelah itu mereka dipekerjakan untuk membuat parit. Paritnya besar, buat parit, dan mereka beranggapan mereka ini akan diselamatkan oleh Muhammad Al-Fatih. Buat parit yang sangat dalam dan lebar. Kemudian setelah itu para qurra, para penasehat Muhammad Al-Fatih mengatakan, wahai Amirul Mukminin, apa yang akan kerjakan, apa yang akan Anda lakukan kepada mereka? Kata Muhammad Al-Fatih, mereka sudah membunuh kaum muslimin dengan bengis. Lalu apa yang akan kamu kerjakan? Bukankah kamu berjanji kalau kamu tidak akan membunuh mereka? Mereka sudah nyerah, sudah kalah. Kata Muhammad Al-Fatih, bagaimana aku biarkan orang-orang yang menghabiskan kaum muslimin dan mereka ini pengkhianat dan mereka selalu mengingkari janji. Maka dalam kondisi seperti itu, ulama penasehat dalam hal ini, kami berlepas diri dari wahai Muhammad Al-Fatih. Begitu sudah selesai parit, di saat mereka ada di dalam, hewan-hewan gajahnya Muhammad Al-Fatih itu dilepas. Sebelum dilepas, mungkin pernah tahu kerapan sapi Madura atau kelinci yang dibuat lomba itu untuk lari, itu dia apakan? Dilukai. Pakai paku atau apa, dikerok badannya, ditempeli sama yang panas, lombok atau apa, yang panas pokoknya, dilukai, terus diberikan sesuatu yang semakin menyakitkan luka gajah ini, baru dilepas. Lari berkisaran di parit yang sudah dibuat oleh musuh Islam dan mereka ada di dalam. Apa yang terjadi? Habis semuanya, mereka terinjak-injak oleh gajah, mati. Ini, dan tetap Muhammad Al-Fatih memiliki penasehat-penasehat. Ketika tidak mau mengikuti, mereka mengatakan, kami berlepas diri kepada dari Anda dalam hal ini, karena kami sudah memberikan nasihat.
Tentu Muhammad Al-Fatih punya pertimbangan yang lain. Jadi dalam sejarah itu luar biasa sekali tentang kepemimpinan Muhammad Al-Fatih. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita lanjut satu hadis atau dua hadis ini. Wa 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaha satakunu ba'di athara wa umurun tunkirunaha. Qalu ya Rasulullah fama ta'muruna? Qala tu'adduna al-haqqa alladhi 'alaykum wa tas'aluna Allah alladhi lakum. Muttafaq alaih. Nabi bersabda, sesungguhnya nanti akan datang setelahku pemimpin-pemimpin ini yang hanya memikirkan kekayaannya sendiri, mementingkan kesenangannya sendiri, dan akan ada perkara-perkara yang kalian tidak suka dari apa yang mereka putuskan. Itu terjadi bukan hanya sekarang, sudah pernah terjadi tentang Daulah Abbasiyah Umayyah itu, yang ada mungkin ada sempat dendam sampai tulang belulang kaum muslimin yang sudah dimakamkan karena dendamnya dibangkitkan lagi, dihancurkan satu persatu. Ini ada terjadi. Ada lagi cerita Yusuf bin Hajjaj, tapi ulama tidak mengatakan orang ini juga kafir dan seterusnya karena masih berhukum dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Dan kemudian terjadi lagi kerajaan-kerajaan Islam yang mereka ini lebih mementingkan keluarganya. Ada KKN dan seterusnya. Dan ada kebijakan-kebijakan yang tidak disukai. Dan sampai sekarang pun terjadi. Maka mereka bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, fama ta'muruna? Kalau kami mendapati itu, apa perintah Anda ya Rasulullah? Nabi menjawab, tu'adduna al-haqqa alladhi 'alaikum. Tunaikan hak yang menjadi kewajiban kalian untuk kalian kerjakan. Wa tas'aluna Allah alladhi lakum, dan kalian mohon kepada Allah apa yang menjadi hak kalian. Apa kewajiban rakyat? Taat, mendengarkan dan menuntut kepada Allah dengan mohon kepada Allah, minta, ya Allah beri, kalau memang pemimpinnya seperti ini, ya Allah berikan hidayahmu supaya pemimpin ini begini. Ya Allah berikan hidayahmu supaya menteri-menteri begini. Itu hak kita untuk kita minta kepada Allah. Boleh minta, ya Allah berikan kami pemimpin yang seperti ini, boleh. Boleh, ya Allah ganti ini, ya Allah kami tidak sanggup. Walaupun pada kenyataannya kita masih taat bayar pajak. Iya. Apa yang tidak kita lakukan? Bawa motor pakai helm, kopiannya ditaruh tas. Taat kan? Taat. Ada plat nomor? Ada. Punya SIM? Punya. Ini kan taat. Bayar pajak? Iya. Kita tidak melanggar, kita ikut, kita taat. Maka kita boleh mohon kepada Allah, minta kepada Allah supaya Allah berikan kita ini pemimpin-pemimpin yang hatinya cenderung kepada rakyat, yang cinta kepada kaum muslimin, yang memperhatikan hak-hak orang mayoritas muslimin yang ada di bawah kepemimpinan pemimpin ini. Maka itu hak kita, minta kepada Allah, ya Allah berikan kemenangan kepada orang-orang yang cinta kepada muslimin. Ya Allah berikan kepada orang-orang pemimpin yang cinta kepada rakyat yang rendah, rakyat yang bawah, rakyat yang miskin.
Ya Allah, dengan pemimpin yang baru ini minta supaya yang ditegakkan itu adalah Baitul Mal untuk mengambil zakat dari orang-orang yang kaya. Kan zakatnya orang kaya tidak terambil sesuai hitungannya. Pajaknya itu diambil juga dari orang-orang yang miskin. Maka kalau dipegang dengan kita mohon kepada Allah supaya hal ini zakat ini diambil dari yang kaya diserahkan kepada yang miskin, makmur. Rakyat ini makmur. Kenapa makmur? Karena yang miskin tidak harus membayar, tapi bahkan menerima. Yang miskin tidak antri di rumah orang yang kaya untuk meminta zakat. Zakat itu hartanya siapa zakat? Zakat itu adalah haknya orang yang miskin. Maka mereka tidak datang minta. Tidak perlu sampai minta. Diambil dari yang kaya, diserahkan kepada yang miskin. Itu zakat. Sudah mengambil haknya, ada di tangan orang-orang kaya, antri berjubel. Dengan yang memberi ini, wah saya ngasih. Itu bukan punya dia, itu punya orang yang miskin. Wa fi amwalikum haqqun ma'lum. Dalam harta-harta kalian itu ada hak-haknya siapa saja. Bagi orang-orang yang minta, tidak mampu, bagi orang-orang yang tidak punya harta. Termasuk diantaranya nanti asnaf zamaniyah, 8 golongan. Maka kalau sudah ada harta zakat, jangan digunakan untuk kepentingan yayasan atau kepentingan pembangunan. Zakat itu diperuntukkan untuk 8 golongan. Jadi ini perlu kita kenali dulu, zakat itu bukan untuk bangunan. Zakat itu adalah untuk 8 golongan. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin fi sabilillahi wa ibnis sabil. 8. Sampai ulama sepakat kalau saja Makkah itu dalam kondisi bangunan yang hancur kemudian dibangun, tengah-tengah bangun itu hartanya habis, uangnya habis, tersisa hanya uang zakat, tidak boleh digunakan untuk pembangunan masjid. Zakat itu untuk 8 golongan tadi. Jadi kalau mau memberikan bantuan jariah, jangan nunggu uang zakat dulu untuk bangun masjid, tidak. Salah arah. Zakatnya kepada siapa? Kepada 8 golongan. Maka fungsinya ambil zakat itu mengambil. Nah, kewajibannya orang yang mengambil zakat itu apa? Allah katakan khudz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim. Apa maksudnya salli alaihim? Ini Allah katakan kepada Nabi Muhammad, khudz min amwalihim, ambil. Nah, ini bisa diarahkan kepada Baitul Mal. Bisa diarahkan kepada amil zakat. Mendatangi orang-orang kaya, diambil harta mereka. Padahal manfaat harta yang diambil ini tutahhiruhum, mensucikan mereka, membersihkan mereka, wa tuzakkihim biha, dan mensucikan jiwa mereka. Harta dan jiwanya dibersihkan dengan zakat yang dikeluarkan. Wa shalli alaihim. Apa yang dimaksud shalli alaihim? Doa untuk mereka. Maka ambil zakat, menerima zakat seperti apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada Abu Aufa ini memberikan sedekah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Baitul Mal. Maka Nabi berdoa, Allahumma salli ala ali Abi Aufa.
Jadi menerima zakat, menerima sedekah, menerima doa Allahumma salli ala ali fulan. Siapa yang memberikan? Allahumma salli ala ali fulan. Kita berdoa. Maka kalau ngasih zakat sedekah itu kepada orang yang kalau dia menerima dia itu berdoa. Maka sedekah zakat ini diberikan untuk siapa? Kaum mukmin. Untuk orang mukmin, sedekah zakat ini diberikan kepada orang mukmin. Jadi bukan untuk orang non muslim. Orang muslim diberi. Selain orang muslim tidak menerima sedekah zakat. Ya. Hadiah boleh. Sedekah zakat tidak boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Al-Abbas, wahai Ibn Abbas, kita Alu Muhammad, keluarga Muhammad, Ahlul Bait. Biar enak Ahlul Bait. Ahlul Bait itu tidak boleh menerima uang zakat dan uang sedekah. Tidak boleh. Maka itu berlaku kepada siapa? Sampai siapa saja yang mengatakan Ahlul Bait. Sampai sekarang masih ada Ahlul Bait? Masih ada Ahlul Bait. Di Saudi Arabia dari keturunan Nabi itu dihormati Asy-Syarif. Itu masih dihormati mereka. Tapi tidak boleh menerima zakat dan sedekah. Diambilkan dari apa? Hadiah. Boleh. Kenapa Nabi tidak menerima zakat dan sedekah? Karena zakat dan sedekah ini adalah harta kotor yang dikeluarkan oleh orang yang mengeluarkannya. Maka Nabi tidak boleh menerima karena kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi tidak boleh menerima uang zakat, tidak boleh menerima uang sedekah. Apa yang dibolehkan? Hadiah boleh. Al-fai, apa itu al-fai? Harta dari musuh yang mereka menyerah tanpa perang, ini namanya al-fai. Atau al-ghanimah. Berapa bagiannya Nabi? Khumus, 1/5 dari keseluruhan harta rampasan atau al-fai. Kalau harta rampasan ghanimah itu melalui perang, maka ketika musuh kalah, maka mendapatkan harta ini diambil, diletakkan ke Baitul Mal. Tidak boleh orang ngambil satu pun, tidak boleh ada yang mengambil sampai dibagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ada seorang yang mereka pulang dari medan perang, kemudian orang-orang mengatakan, "Oh, fulani ahlul jannah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak. Terhalang surga untuknya. Kenapa? Karena ada sorban hasil perang yang belum dibagi oleh Nabi sudah dibawa pulang. Itu menjadi penghalang. Karena Nabi belum bagi, dia sudah ambil duluan. Seberapapun nilainya, kalau dia ambil sebelum dibagi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu bisa menyebabkan orang ini masuk ke dalam neraka. Maka kemudian al-fai tadi al-ghanimah setelah perang, al-fai ini adalah menyerahkan, ngaku kalah, ngaku menyerah, dan harta ini otomatis diterima oleh kaum muslimin. Dan dari tiga ini dari ghanimah dan fai ini, jatahnya ar-rasul adalah walillahi walil rasul itu khumusahu, 1/5-nya. Jadi kalau hadiah itu orang akan memberikan yang terbaik, maka itu Nabi boleh menerima. Ini supaya kita mengerti. Dan kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka kita mengharap kepada Allah supaya kita mendapatkan pemimpin yang kita harapkan mereka cinta kepada kita. Terserah kita mau apa caranya.
Yang terpenting satu, perbaiki diri kita. Kama takunu yuwalla alaikum. Sebagaimana kalian dalam ketaatan, dalam kemaksiatan, maka kalian akan mendapatkan pemimpin seperti kalian. Ketika muncul awal Khawarij muncul di zaman Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib diprotes sama orang pendukungnya dan Khawarij. Khawarij khususnya mengatakan, wahai Ali, kenapa di zamanmu ini kok banyak yang berontak? Kenapa banyak yang berontak? Sementara di zaman Abu Bakar, di zaman Umar, mereka tidak ada yang berontak, mereka semua taat. Abu Bakar, Umar, apalagi waktu Umar bin Khattab. Dan setelah meninggalnya Umar, ada orang tua yang terus menangis. Ada orang laki-laki datang, wahai bapak, wahai orang tua, apa yang Anda tangiskan? Bukankah semua yang hidup pasti meninggal? Kata orang tua ini, bukan kematian Umar yang aku tangiskan. Tapi setelah kematian Umar ini, umat Islam tidak akan pernah kembali bersatu. Karena kepemimpinan Umar tegas setelah Nabi, kemudian Abu Bakar, kemudian Umar. Setelah Umar dipegang oleh Utsman bin Affan yang sudah usia lanjut. Kemudian keluarga Utsman bin Affan sudah, wahai Utsman, kamu cukup beribadah, kamu ini biar kami yang menjalankan pemerintahan. Mulai ada KKN dan seterusnya, itu sudah mulai ada kelonggaran. Di saat itu kekayaan kaum muslimin luar biasa. Dan di zaman Ali bin Abi Thalib, sampai Ali bin Abi Thalib juga terbunuh, maka Ali bin Abi Thalib mendapatkan kritikan dari orang-orang Khawarij. Wahai Ali ibn Abi Thalib, di zamanmu ini sering banyak terjadi kegaduhan. Kenapa di zaman Abu Bakar dan Umar belum pernah terjadi? Apa kata Ali bin Abi Thalib? Ali bin Abi Thalib ini orang cerdas, ahli balaghah, ahli mantik, ahli dialog. Ali bin Abi Thalib mengatakan, iya, karena ketika aku menjadi pemimpin, menjadi khalifah, yang aku pimpin ini orang seperti kamu dan seperti kamu yang lain. Karena yang aku pimpin kamu dan orang-orang yang karakternya sama dengan kamu. Sementara Abu Bakar, Umar menjadi khalifah, kenapa tidak ada yang berontak? Karena yang dipimpin saya dan orang-orang yang seperti saya. Sampai ada istilah, kama takunu yuwalla alaikum. Sebagaimana kondisimu seperti apa, ya itulah pemimpinnya. Maka seringkali beberapa kawan kita selalu mengatakan apa? Taat kepada Allah, takwa kepada Allah, mentauhidkan Allah. Supaya apa? Dengan tauhid yang kuat, dengan ketaatan kepada Allah, Allah akan munculkan nanti pemimpin-pemimpin yang taat seperti rakyatnya. Maka kita mohon kepada Allah, dan kita tidak bukan berpolitik supaya milih si A si B, tidak tidak kampanye. Kita tidak kampanye, tapi kita semua pasti menginginkan pemimpin yang memang benar-benar cinta kepada Allah, Allah cinta kepadanya, cinta kepada rakyat, dan rakyatnya juga cinta kepada pemimpin ini. Dan mudah-mudahan harapan setiap mukmin, harapan kepada Allah agar Allah berikan kepada mereka orang mukminin pemimpin yang benar-benar cinta kepada Allah dan Allah cinta ridha kepadanya, dan rakyat cinta kepada orang ini dan orang ini juga cinta dan perhatian kepada rakyatnya. Dan hanya itu yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma.
اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا أقيما إلا رزقته ولا حزابا إلا زوجته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا سؤالا إلا أعطيته ولا ضالا إلا هديته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم أصلح ولاة المسلمين اللهم أصلح ولاة المسلمين اللهم أصلح شباب المسلمين ونساء المسلمين. ربنا اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. اللهم ارزقنا زيارة بيتك الحرام اللهم ارزقنا زيارة بيتك الحرام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.